Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada malam hari ini kita kehadiran dua pembicara terkait pembahasan pada malam hari ini. Kita akan membahas fokus pada topik ontologi pemerintahan. Kemudian pembahasan pada malam hari ini akan dimulai oleh Saudara Sugianto dan kemudian Saudara Asrul sebagai keduanya adalah pengurus dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sriwijaya. Ya, mungkin saya persilahkan kepada Saudara Sugianto. Baik, jadi terima kasih atas mukadimah yang sungguh luar biasa dari Bung Ageng serta teman-teman di belakang layar yang bertugas mengawal munculnya video ini walaupun banyak kendala tadi. Jadi begini teman-teman, saya mungkin orangnya ya tidak terlalu terbiasa dengan formalitas yang sifatnya seperti yang disampaikan tadi Bung Ageng, yang itu bagiannya Bung Ageng lah persoalan itu. Mungkin saya akan langsung saja ke pembahasan kita pada malam hari ini yang mungkin akan lebih disempurnakan lagi oleh Bung Asrul. Oh, ya ini masalahnya dari Bung Asrul. Ya, saya belum makan. Oh, isi anjing. Sedikit informasi, salah satu pembicara kita yaitu Asrul adalah tokoh budayawan di himpunan di sini ya. Dia pegiat budaya. Ya, pegiat budaya di himpunan kami. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan. Ya. Jadi pembahasan kita di topik pertama pada acara apa ya? Gotalks ya, government talks, berbicara santai soal pemerintahan. Jadi teman-teman mungkin entah yang hadir di ruangan ini atau yang kemudian menonton tayangan ini bisa kemudian memberikan kritik dan sarannya, karena apa yang kami sampaikan adalah apa yang juga kami pahami, sehingga belum tentu juga apa yang kami sampaikan itu bisa betul-betul benar-benar. Jadi kami sampaikan kritik dan saran dan hujatannya. Jadi langsung saja pada kalau kita bicara tentang hakikat ataupun esensi dari ilmu pemerintahan itu kan ada 3 ya. Bahkan ada yang mengatakan 4, yang mengatakan ontologi pemerintahan, epistemologi pemerintahan, aksiologi pemerintahan, lalu mengatakan metodologi itu berbeda dengan epistemologi, walaupun di pendapat yang lain mengatakan bahwa epistemologi itu sama dengan metodologi. Namun pada pembahasan kali ini kita fokus kepada poin ontologi pemerintahan. Jadi kalau kita bicara soal ontologi pemerintahan, kita fokus dulu kepada 2 kata ini, ontologi dan pemerintahan, supaya lebih mudah pemahamannya kita. Yang pertama adalah kata ontologi, yang berasal dari 2 kata, yaitu onto dan logos. Di mana kata onto ini berarti realitas dan ada dan realitas atau ada. Kemudian logos ini disebut sebagai pengetahuan yang oleh beberapa filsuf dikatakan logos itu sebagai kata ganti terhadap kata Tuhan. Jadi berbicara tentang ontologi, kalau kita secara etimologinya ya, bisa dilihat di sini pengetahuan tentang sesuatu yang ada, sesuatu yang eksis, sesuatu yang bersandar pada realitas atau menapakkan kakinya di tanah. Itu mungkin penjelasan sederhana tentang ontologi. Nah, kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu pemerintahan, yang sampai pada hari ini kan pemerintahan itu selalu dianggap sebagai sesuatu yang kompleks, yang sifatnya struktural. Ya, di satu sisi benar, tapi kalau bagi masyarakat awam seperti kami yang memahaminya, ya ini adalah sistem yang di dalamnya terdapat hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Itu kan bisa dibilang sebagai pembahasan sederhananya ya, yang mungkin akan disampaikan lebih lanjut
lagi sebentar oleh Bung Asrul ataupun Mas Ageng. Ini kan sudah cukup jelas di sini mengenai ontologi pemerintahan berdasarkan berdasarkan etimologi ini sudah ada poin yang ini dan ini. Kalau kita kemudian bisa mengambil konklusi ataupun kesimpulan dari ketiga poin ini, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ontologi pemerintahan adalah pengetahuan tentang suatu keadaan di mana ada hubungan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, itu kita baru pada poin definisinya, teman-teman. Mohon maaf pada commercial break karena kita tidak perlu sponsor dari siapapun, jadi ya semua orang bebas saya untuk masuk. Minum kopi dulu, bangsa. Kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Komentar Kalau silakan. Kalau kita mengacu pada aspek sejarah atau aspek historis apapun dengan kondisi dunia, teman-teman dan kan dikatakan bahwa ilmu pemerintahan itu kan ya ilmu yang dikatakan tidak bisa berdiri sendiri, ya, ilmu yang tidak populer, yang seakan-akan kemudian ya nyelonong saja masuk ke fisik ataupun semacamnya, yang kemudian tidak diketahui apakah ia berdiri pada posisi yang sama dengan administrasi negara atau administrasi publik, atau ia berada pada ilmu politik. Itu kan yang kemudian pernah menjadi keresahan kalau kita kemudian lihat aspek historisnya, ya. Namun kalau kita mempelajari tentang ontologi pemerintahan, dalam ontologi pemerintahan itu kita juga belajar tentang apa yang kita sebut sebagai objek dari suatu ilmu, di mana ilmu pemerintahan itu ada dua hal, yaitu objek formal dan objek material. Nah, objek formal itu apa? Objek material itu apa? Secara sederhana, objek formal itu bisa disebut sebagai focus of interest, ya, focus of interest atau fokus kepentingan dari ilmu pemerintahan ini yang kemudian tidak dipelajari secara khusus oleh ilmu lainnya, secara dalam hal ini ilmu sosial. Ya, silakan Mas. Khusus. Nah, sedangkan objek material itu kebalikan dari objek formal tadi, yang kemudian objek material dari ilmu pemerintahan sebagai suatu disiplin ilmu juga dipelajari oleh ilmu-ilmu lainnya. Nah, kalau bicara soal gambaran umum, objek material dari beberapa ilmu sosial itu kan adalah negara. Berbicara tentang negara, ya saya akhirnya memahami bahwa saking kompleksnya mengurus, saking susahnya mengurus sebuah negara, sehingga negara ini kemudian dijadikan tidak hanya oleh ilmu pemerintahan, namun dijadikan juga objek kajian oleh ilmu-ilmu yang lain. Contohnya ilmu politik, ilmu administrasi, hukum tata negara, dan hukum internasional kalau tidak salah. Ya, mereka juga belajar tentang negara. Namun yang menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan dan ilmu-ilmu lain adalah apa yang kita kemudian pelajari ilmu di objek formalnya. Inilah yang sebetulnya menjadi yang sampai hari ini mungkin masih menjadi pertanyaan bagi
setiap kalangan masih banyak kalangan lah, entah itu di kalangan akademisi yang memang betul-betul memahami, dan saya rekomendasikan teman-teman mungkin bisa menonton channel YouTube-nya Skor Eko. Ya, respect kepada beliau. Ya, kalau ingin membahas lebih lanjut, di dalam videonya beliau dan channelnya itu sudah membahas tentang ini jauh lebih lengkap, jauh lebih hebat lah, karena memang beliau fokus kerjanya memang harus seperti ini. Kami ini hanya apalah di hadapan hanya sekedar kopi, guru virtual. Nah, dalam ilmu pemerintahan, objek formal dari ilmu pemerintahan sendiri kan ada 3. Nanti jadi muncul sini. Ada hubungan, ada gejala, dan ada peristiwa pemerintahan. Sedangkan kalau kita berbicara tentang objek formal dari ilmu politik itu ada kekuasaan, kemudian konflik kepentingan dan lain-lain. Kalau kita berbicara tentang hukum tata negara, mereka membahas tentang konstitusi dan asal mula munculnya satu negara. Itu kan yang menjadi objek formal ataupun objek khusus yang dipelajari oleh teman-teman kita yang mempelajari jurusan atau ilmu tersebut. Itu secara khususnya yang kemudian menjadi pembeda antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Lalu apakah ilmu politik tidak mempelajari tentang hubungan pemerintahan? Ya, mereka juga belajar, tapi kita mempelajarinya secara khusus karena ilmu politik mempelajari kekuasaan secara umum. Itulah poinnya yang mungkin saya sampaikan ke teman-teman. Lalu mohon maaf terlalu cepat. Kalau bicara soal hubungan, gejala, peristiwa ini, ya ini juga ada semacam kontradiksi dari beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kalau hubungan pemerintahan itu memandangnya bahwa hubungan dengan pemerintahan dengan ilmu lainnya, misalnya dengan ilmu politik, misalnya dengan ilmu hukum. Tapi ada pendapat yang mengatakan hubungan pemerintahan memandang bahwa dalam kehidupan pemerintahan itu ada hubungan antara, kalau bicara negara kita, ada hubungan antara pusat dengan daerah. Dalam hal ini walaupun ada otonomi daerah yang kemudian menjadikan setiap daerah itu memiliki dapur, memiliki wewenang untuk mengatur dapurnya sendiri, namun tetap ada hubungan di sana. Contohnya saja untuk melantik seorang kepala daerah yang harus dilantik oleh pusat, dalam hal ini Kemendagri atau presiden secara langsung. Dan ada pula hal-hal yang kemudian dilaksanakan di daerah tapi dieksekusi oleh pemerintah pusat. Misal kalau kita bicara sekarang, mungkin itu kita bicara soal pembangunan infrastruktur yang melibatkan pusat, di mana ada tol yang tol Trans Papua, Trans Jawa, Trans Sumatera, dan lain-lain. Nah, kalau kita bicara soal gejala dan peristiwa ini kan sangat, kalau kita bicara tentang tahun politik hari ini kan peristiwanya adalah, peristiwa pemerintahannya adalah yang masih hangat mengenai MK, mengenai Mahkamah Konstitusi. Ini kan bagian dari yudikatif. Mereka pemerintahan juga, walaupun mereka tidak dipilih oleh rakyat, namun mereka kemudian dipilih dan dilantik oleh presiden, di mana presiden ini dipilih oleh rakyat. Maka mereka secara tidak langsung bisa disebut sebagai perpanjangan tangan, bukan perpanjangan tangan. Mereka yang sifatnya independen, namun mereka tugasnya adalah melaksanakan hal yang kemudian ditugaskan oleh undang-undang yang kemudian dieksekusi oleh presiden dan dilaksanakan oleh lembaga yudikatif yang hari ini ada MK, MA, Komisi Yudisial, yang kalau sebelum reformasi ada DPA ya, walaupun sekarang sudah dihapuskan ya pertimbangan. Ada juga kejaksaan yang masuk juga di sini di yudikatif. Nah, bisa langsung ya kan kemudian ini adalah walaupun bukan diskusi formal, tapi kemudian kan kita bicara santai. Ada satu yang menjadi kebingungan saya itu, di mana ketika dikatakan yudikatif sebagai bagian dari pemerintah, kalau tidak salah, yudikatif adalah pengawas konstitusi, pengawas eksekutif, legislatif dan sebagainya. Nah, kalau kemudian kita bisa simpulkan bahwa tupoksi dari yudikatif menyelesaikan perselisihan
menyelesaikan permasalahan baik itu di dalam ranah horizontal maupun vertikal. Tapi kemudian ketika yudikatif dikatakan sebagai pemerintah, dia masuk di dalam ranah vertikal. Nah, ketika ada kontroversial antara vertikal pemerintah, dalam hal ini pemerintah dengan masyarakat, terus kemudian posisi yudikatif ini dia membela siapa? Otomatis dia kan mungkin saya keliru atau ini kebingungan saya. Bisa dikatakan dia berpihak pada pemerintah. Karena menurut saya tadi pada di awal dia adalah bagian dari pemerintah. Ya baik. Jadi menarik. Ibaratnya ini. Ada. Kita bisa saya ya. Apa? Kopi. Ya ini adalah kopiku dari ibu. Jadi ini menarik ya pertanyaan Kagem. Sebetulnya bagaimana sih sebetulnya kali ini yudikatif memposisikan dirinya terhadap eksekutif dan legislatif. Jadi kalau kita berbicara kondisi hari ini, eksekutif, legislatif dan yudikatif sampai sekarang masih berkutat pada urusan ambang batas umur calon wakil presiden. Yang akan berkompetisi, yang dimaksud dengan calon wakil presiden adalah pihak eksekutif. Iya. Yang kemudian punya hak untuk bisa mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas umur calon wakil presiden adalah orang-orang yang dari balik DPR dalam hal ini legislatif. Nah, yudikatif kemudian melakukan semacam pertimbangan terhadap apa yang disampaikan oleh legislatif, yang kemudian pertimbangan ini punya dampak terhadap kontestasi di eksekutif. Nah, tadi kalau berbicara soal apakah ketika ada persoalan yang melibatkan masyarakat umum, mungkin yang menganggap sifatnya perdata atau bagaimana? Ya, saya ambil contoh ini yang baru-baru terjadi pas saya ketika memilih itu tidak memilih saya takut juga. Saya bukannya tidak mau membela atau bagaimana, tapi kurang paham ya. Setidaknya pintar-pintar menahan diri lah, jangan sampai kita panas melihat fenomena tapi kurang mengkaji. Ya, kurang mengkaji lalu kemudian ini misalnya, wah ini salahnya ini bla bla bla. Waduh, itu cek and checknya di mana? Nah, kalau kita ambil contoh yang kemudian melibatkan rakyat dan yudikatif ya. Kemarin ada kasus mengenai pernikahan beda agama. Oke, saya rasa tidak mau mengambil kasus mengenai pernikahan beda agama yang kemudian hal itu telah diputuskan oleh melarang pernikahan beda agama telah diputuskan oleh EMA dalam hal ini yudikatif, lembaga yudikatif. Namun di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Polda Jakarta Pusat itu kemudian melegalkan dan apa lagi istilahnya ya, mengabulkan permintaan dari pasangan berbeda agama. Ini kan bagaimana kemudian hubungan mereka dengan si rakyat dengan yudikatifnya. Lalu kalau menyambung lagi dengan pertanyaan ketika masyarakat sipil dengan misalnya berlawan dengan eksekutif dan legislatif, bagaimana kemudian posisinya si yudikatif. Jadi kemudian mungkin teman-teman masih ingat dengan kasusnya Sudirman Said ya Sudirman Said yang kemudian melakukan semacam tuduhan terhadap Setnov waktu itu. Mungkin masih ingat. Itu yang kemudian mereka disidang di Mahkamah Kehormatan Dewan. Kemudian bagaimana kemudian lembaga kehakiman lain ini kan, ini Mahkamah Kehormatan Dewan kemudian mengutuk dengan keras perbuatan Sudirman Said bahwa bahwa Anda bersalah karena menghina DPR, menghina pimpinan dewan. Namun kemudian lembaga yudikatif mengambil sikap itu, dan pada akhirnya kan hari ini Setia Novanto kita tahu bagaimana kabarnya. Jadi itu kalau kita bicara soal itu. Jadi menarik ya pertanyaannya, walaupun mereka kemana-mana, mohon maaf teman-teman, saya bukan orang yang ahli juga. Ya, mungkin bisa dirumuskan lagi oleh teman-teman sebentar. Mungkin kalau di poin pembahasan awal mengenai
dasar saya belum bisa, tapi untuk lebih jelasnya mungkin akan disampaikan oleh Bu Asrul. Ya, terima kasih Bung Sugianto dan Mas Ageng. Ya, tadi saya rasa sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bimanto terkait dengan ontologi pemerintahan. Tadi juga dijelaskan bahwa ontologi ini berasal dari dua kata, yaitu onto dan logos, dan ternyata ontologi ini merupakan salah satu syarat, ya, syarat bisa dikatakan sebagai sebuah ilmu dari ilmu pemerintahan ini. Kan ada tiga tadi yang dijelaskan, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang merupakan bisa dibilang kajian filosofis daripada ilmu pemerintahan. Nah, kemudian kita masuk di kata onto dan logos tadi. Tadi ada kata realitas dan ada arti dari kata onto, bahwa yang pertama yang harus diketahui dari ilmu pengetahuan itu adalah ada dan apa sebetulnya ilmu pemerintahan ini. Jadi tadi juga sudah dijelaskan bahwa untuk mengetahui apa sebetulnya ilmu pemerintahan ini, maka kita harus mengetahui objeknya dulu, apa sebetulnya yang dikaji. Maka ketika kita sudah mengetahui apa yang dikaji oleh ilmu pemerintahan, maka kita sudah istilahnya sudah tahu lah apa sebetulnya isi daripada ilmu pemerintahan ini. Dan tadi dijelaskan bahwa subjek mater ataupun objek material daripada ilmu pemerintahan adalah negara, dan juga sama-sama dikaji oleh ilmu sosial kenegaraan lainnya seperti administrasi, politik, hukum tata negara, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebetulnya ini menarik pembahasan kita hari ini. Saya mungkin fokus di kata pemerintahan. Ya, jadi pemerintahan, ya, pemerintahan ini berasal dari kata pemerintah, ya, pemerintah. Di mana kata pemerintah ini memiliki sebetulnya beberapa arti ataupun pengertian. Kalau tidak salah ada 4 pengertian. Ada arti terluas, ada arti luas, ada arti sempit, dan ada arti tersempit. Yang pertama mungkin saya pernah menjelaskan juga. Yang pertama arti terluas, bahwa pemerintah itu mencakup semua lembaga negara yang diatur oleh undang-undang. Jadi bukan hanya lembaga kekuasaan negara, tapi semua lembaga negara. Kemudian yang kedua yaitu arti luas. Nah, ini hampir sama dengan arti yang pertama tadi, tapi ini lebih ke semua pemerintah itu adalah semua lembaga negara, semua lembaga kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang. Nah, ini tadi eksekutif tadi. Nah, inilah yang dimaksud sebagai pemerintah. Kemudian yang ketiga arti sempit, bahwa ternyata pemerintah itu hanyalah eksekutif saja. Eksekutif saja, seperti presiden dan wakil presiden dan jajarannya. Ya. Kemudian yang keempat, nah tadi sudah sempit, sekarang yang paling sempit, tersempit. Yang tersempit itu adalah ternyata pemerintahan itu adalah semua lembaga negara yang tidak dipilih oleh masyarakat, seperti birokrat, seperti dinas-dinas. Ternyata dalam arti tersempit ini, pemerintah itu hanyalah seperti birokrat tadi, seperti dinas-dinas tadi. Jadi tidak termasuk ini tidak termasuk pemerintah kalau dalam arti tersempit. Itu tersempit. Makanya ini yang harus kita ketahui ketika ini membahas terkait dengan pemerintahan. Beda sendiri ya, punya beda sendiri. Ya. Menarik ya. Ya, kemudian kita lanjut di bagian mana? Tes politika. Tes politika. Tadi saya rasa ini sudah dijelaskan oleh sendiri. Ya, eksekutif, yudikatif, legislatif. Kalau dalam arti tersempit dia tidak masuk. Nah, Tersempit itu hanya seperti dinas-dinas saja. Kementerian termasuk bisa kayak kementerian itu kan dibawa dari Dinas ya. Yang berapa tadi itu? Tapi alasannya kenapa? Nah, ini kan kita membahas pengertian pemerintahan dari beberapa perspektif. Ada 4 perspektif. Ada dari terluas sampai ke tersempit. Jadi kita ingin
berpikiran kenapa sih kayak kalau ada definisi tersebutnya dikatakan hanya birokrat, mungkin ini mengacu pada definisi pemerintahan yang dianggap sebagai tujuan dari pemerintahan adalah untuk sebagai pelayan masyarakat. Mungkin itu yang masuk. Ya, kita lanjut. Tadi sudah disinggung tadi pemerintah adalah pelayannya. Ya. Kalau saya melihat ataupun membaca atau melihat kembali definisi pemerintahan menurut bisa dibilang cendekiawan atau cendekiawan pemerintahan, bahwa pemerintahan ini adalah proses pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam konteks wewenang dan kekuasaan, pelayanan. Jadi pemerintah itu adalah orang yang memiliki wewenang dan orang yang melayani masyarakat. Wewenangnya seperti apa? Nah ini tadi wewenangnya eksekutif seperti apa kira-kira? Ya pengambil kebijakan. Mengambil kebijakan. Wewenangnya yudikatif apa? Sebagai lembaga pengawas. Nah jadi semua ataupun ketiga lembaga negara ini bisa dikatakan pemerintah, bukan hanya yang dua ini, tapi yang ketiga ini bisa dikatakan sebagai pemerintah, walaupun yang ketiga ini tidak dibilang sebagai masyarakat. Tapi ketika kita melihat dari arti luas tadi bahwa pemerintah itu adalah lembaga kekuasaan negara yang diatur oleh undang-undang. Nah kita kemudian kembali ke ontologi lagi. Ya tadi juga sudah dijelaskan sebetulnya oleh Manto terkait dengan objek formal daripada ilmu pemerintahan. Saya fokus ke hubungan pemerintahan. Ya jadi kalau saya melihat hubungan pemerintahan, kedua objek sebelumnya itu peristiwa dan fenomena pemerintah sebetulnya sudah masuk di hubungan pemerintahan. Karena dalam hubungan pemerintahan ini semisal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian hubungan antara lembaga kekuasaan negara, itu sebetulnya terjadi fenomena dan peristiwa pemerintah di dalamnya. Jadi kedua fenomena dan gejala pemerintah itu sebetulnya sudah masuk di hubungan pemerintahan. Jadi seperti itu. Bisa langsung. Ya silakan. Ya, terkait objek formal atau bisa dikatakan khusus. Yang dalam pengertian ini adalah objek yang dikaji secara khusus oleh pemerintahan, oleh disiplin keilmuan atau pemerintahan. Bagaimana kalau kita memasukkan topik hukum tata pemerintahan, dan kemudian kan dalam hukum tata pemerintahan sudah ada dua diksi. Sudah ada dua disiplin itu, hukum dan pemerintahan. Nah, ini yang mengambil kajian ini siapa? Apakah disiplin ilmu hukum atau kemudian ini sebagai kajian formal atau optik formanya pemerintahan? Ya, mungkin ini silakan ditanggapi kalau saya salah. Tapi ini apa yang saya ketahui, saya sedikit menjelaskan terkait dengan hukum tata pemerintahan ya. Kalau tidak salah, ini sebetulnya penjelasannya ada di epistemologi pemerintahan. Itu ada di, kalau kita melihat perkembangan dari ilmu pemerintahan itu kan ada beberapa tahapan, mulai dari monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, transdisiplin dan lain sebagainya. Dan hukum tata pemerintahan ini masuk di transdisiplin. Jadi antara ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum itu saling meminjam teori. Ilmu pemerintahan meminjam teori daripada ilmu hukum, dan ilmu hukum juga meminjam teori daripada ilmu pemerintahan. Bisa dibilang mereka kawin lah. Perkawinan antar disiplin ilmu. Dan lahirlah hukum dan pemerintahan ini. Sama halnya ketika ilmu sosiologi dan ilmu pemerintahan itu, ketika keduanya memasuki tahap transdisiplin, maka dia akan menghasilkan subdisiplin baru, pembahasan baru daripada kedua ilmu ini, yaitu sosiologi pemerintahan. Jadi seperti itu. Dan mungkin ini ada juga yang mengatakan bahwa ini merupakan salah satu
ilmu pemerintahan tadi, yaitu hubungan pemerintahan yang sudah dilakukan oleh Mengantok. Tapi kalau saya memandang hubungan pemerintahan tadi itu adalah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dan antar lembaga negara. Karena istilahnya begini, ketika hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya ini dimasukkan ke dalam objek formal ilmu pemerintahan, maka secara tidak langsung kan objek material daripada ilmu pemerintahan adalah negara. Tidak mungkin dalam mengkaji negara ini ilmu pemerintahan mengkaji hal khusus, yaitu hubungan antara ilmu pemerintahan dengan ilmu lainnya. Maksudnya begini, masa ilmu pemerintahan kalau mengkaji negara dia akan kembali mengkaji disiplin ilmu, harusnya dia mengkaji fenomena-fenomena yang terjadi dalam negara ini. Karena ya seperti itu. Jadi mungkin untuk sementara seperti itu. Saya kembalikan ke Bung Ageng. Ya, saya mungkin sedikit juga menambahkan tadi sangat menarik mengenai perkawinan ataupun transdisiplin dari hukum dengan pemerintah yang kemudian memunculkan hal baru yang kemudian disebut sebagai hukum tata pemerintahan (HTP) yang kemudian menjadi salah satu mata kuliah di sebuah universitas terbaik yang pernah saya kenal. Karena memang saya cuma memandang itu. Jadi kalau saya sih memandangnya, ya ini sering sekali saya katakan bahwa ketika orang yang mempelajari hukum, orang pakar hukum akan mengatakan bahwa hukum adalah hal yang menjadi penopang suatu negara. Nah, ketika datang orang politik akan mengatakan bahwa politik adalah penopang utama dari suatu negara. Datang lagi orang ekonomi mengatakan bahwa tanpa ekonomi tidak akan bertahan berdiri suatu negara. Nah, menarik sebetulnya pernyataan yang dikeluarkan oleh Mas Ron tadi bahwa setiap disiplin ilmu itu tidak bisa kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, tidak bisa kemudian hanya fokus kepada ya objek formalnya saja terus menerus, walaupun memang itu penting ya, karena ini sebagai identitas, sebagai kalau menurut teman saya itu sebagai esensinya lah. Tapi ketika ya hanya fokus di situ saja kan dia akan kemudian menjadi suatu ilmu yang usang menurut saya. Siapa temannya? Ada teman saya. Nah kan dalam negara kan ya aspeknya kan sangat banyak sekali, jadi sangat mungkin kemudian dikatakan bahwa saat itu terjadi kemudian ada transdisiplin antara semua ilmu, tidak menutup kemungkinan ya ada botanik pemerintahan mungkin bisa. Ya kita tidak pernah tahu ya. Kan hari ini Perkawinan antara ilmu pertanian ya. misalnya atau apa ya, agroteknologi pemerintahan, misalnya suatu disiplin atau suatu subdisiplin ilmu baru di pemerintah yang benar berfokus kepada hal ini. Tapi ya kan kemudian ini saya bicara yang agak bagaimana, cuman yang ini ya tidak menutup kemungkinan ada seperti yang menjadi kejadian khususnya Osborne, yang dimana dia mengkaji bisnis ekonomi dan pemerintahan. Bukan. Saya ini kira Osborne. Ya, maksudnya mengkawinkan antara kalau bisnis itu ekonomi ya. Iya. Ya, mengkawinkan antara disiplin bisnis itu keren sekali itu. Dan lahirlah pemerintah sebagai aktor atau pelaku bisnis, atau pelaku wirausaha. Nah, mungkin itu. Oh iya. Ini menarik. Kemudian pemerintah bisa dibilang pemerintah kemudian bisa dibilang keluar dari zona nyamannya, masuk ke swasta. Ya. Itu yang bisa saya tangkap. Ya mungkin itu yang maksudnya tadi. Ya kemudian yang pemerintahan itu ya karena saking kompleksnya mengurus si negara ini, maka ya pemerintahan ya harus pintar menyelesaikan ataupun mengadaptasikan dirinya supaya pengelolaan negara ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tadi nyambung persoalan bisnis itu termasuk, lupa saya istilahnya Maunya enggak. Bang Asri ya. Apalagi yang G2G itu di government to business, government to employment, government to ya saya lupa istilahnya ya. Ya itulah. Ya mungkin teman-teman bisa itu menambahkan ya. Kali di sini bisa dibilang diskusi santai yang sama-sama belajar lah. Dan hari ini saya belajar banyak dari teman-teman yang
Tapi ini punya persoalan mengenai kalau kita bicara tadi sudah dibahas mengenai hubungan pemerintahan ya. Antara misalnya eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ini menurut pengamatan saya melihat fenomena hari ini eksekutif dan legislatif itu ya betul-betul dikuasai oleh partai, walaupun sebetulnya kan legislatif memang iya. Oke, ya kan, tapi hari ini kita melihat eksekutif legislatif itu betul-betul dikuasai oleh partai hari ini. Sudah menjadi konstitusi umum ini. Ya kan mengatakan tidak politika ada hubungan 3 lembaga tinggi negara. Iya. Tapi kemudian ada partai politik nyolong di sana. Ya betul kami enggak. Ya silakan. Oke. Baik. Mungkin kita bisa muncul. Ya, silakan. Ya. Yang penting jangan tersetrum saja. Ya. Karena tidak ada asuransi ya. Tidak ada asuransi jiwa di sini. Ini yang selalu kan ini. Ya, kita masuk Mesti karena kita masuk berupa jadi. Ya, betul ya. Harus diikat. Memang Untuk mengikat suatu pengetahuan itu harus ditulis. Dan untuk mengikat teman-teman untuk Halo kamera, sih halo. Jadi langsung saja kenapa? Apa namanya? yang kan saya kayak kemudian fenomena pemerintahan eksekutif legislatif betul-betul dikuasai oleh partai. Apa-apa tergantung ibu dulu. Ya ini ada kebijakan. dalam arti lain bahwa ketiga lembaga. Kalau saya tidak berani masuk indikasi, saya tidak berani masuk Iya, indikasi. paham. Saya tidak berani. Tapi ya kita harus pada eksekutif dan legislatif, yang dimana lembaga kekuasaan ini bisa dikatakan tidak bisa mengambil keputusannya sendiri. Iya. Kalau tidak dari bapak atau ibu yang duduk di belakang. Ya, kalau saya menanggapi. Jadi kalau menurut saya kita kembali ke syarat untuk duduk ke eksekutif dulu. Ya. Misal presiden kan itu larinya ke partai, harus duduk di sebuah partai. Nah kalau menurut saya mengutip dari kata George Bernard, jelas sih harus ada alasan. Ya betul. Kebutuhan politik itu terkadang berubah menjadi kesalahan politik. Nah kan di setiap partai itu menjadi partai ini. Ini memang euforia. Terkadang Kita promosi partai. Jadi partai-partai jangan marah. karena kan kita kerja bersama di sebuah partai itu pasti ada kepentingan. Ya. Nah itu yang menurut dari George Bernard. Nah tentu saja ketika duduk di jabatan eksekutif ini, dalam hal ini presiden, tentu saja kepentingan ini dimasukkan dalam sebuah jabatan itu melalui jabatan itu. Entahkah di presiden ataukah di menteri-menteri lainnya. Oke. Saya menambahkan tanggapan dari saudara Fikra. Jadi kalau begitu, kedua lembaga ini, yaitu eksekutif dan legislatif, bisa dikatakan tidak terlalu urgent, tidak terlalu penting ini. Para formatur yang mengisi ini itu tidak terlalu penting dia memiliki elektabilitasnya. Yang penting dia populer, kan? Dalam fenomena partai kan kemudian begitu. Partai merekrut para artis-artis, tokoh artis yang Apa ini? ya merekrut tokoh artis yang bisa dikatakan memiliki popularitasnya. Yang mana popularitas ini berpengaruh pada kompetisi pesta demokrasi ini. Nah, kalau begitu demikian pandangannya teman-teman, ketika keputusan tertinggi ada pada pimpinan partai, berarti buat apa para tokoh-tokoh yang menduduki eksekutif legislatif ini memiliki elektabilitas yang bisa dikatakan luar biasa? Karena kalau dia memiliki elektabilitasnya, memimpin ini, dia memiliki ilmu dalam kepemimpinan, itu sih tidak penting-penting amat, karena seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusannya. Tapi kalau keputusan itu harus dalam persetujuannya bapak-bapak atau ibu pimpinan partai, nanti tidak pasti paham. Ya. Saya tadi menarik, saya sebetulnya mengenai yang tadi dibahas panjang lebar oleh Bung Astro mengenai hubungan gereja dan peristiwa. Ini kan
Kalau saya melihatnya ya secara subjektif, Iya. gejalanya atau permasalahan awal munculnya itu kan apakah kandidat atau orang yang ditempatkan ini memang bermasalah ataukah seperti apa yang kemudian yang kamu tadi melahirkan peristiwa yang hari ini menjadi puncak dari masalah yang dari gejala tadi. Contohnya tidak sedikit mantan menteri yang belum ditangkap. Kita nyebutnya apa ya, mantan menteri atau yang sudah menteri? Ditangkap menteri yang siapa namanya yang baru saya tangkap? Itulah Ya. saya kayak campur. Yang proyek BTS. Saya maksudnya begini kan tadi sudah dibahas mengenai gejala bukan peristiwa. Saya coba maksudnya di situ. Bagaimana kemudian disiplin kita melihat permasalahan ini kan di awalnya sudah terlihat bahwa ini memang orang-orang yang bermasalah yang sebetulnya secara apa? Tadi sudah disinggung secara popularitas kan aspek keterkenalan, kemudian elektabilitas disebut juga aspek keterpilihan. Ada orang yang populer tapi tidak memiliki kredibilitas yang baik, tapi yang penting yang paling juga kredibilitas atau tanggung jawabnya. Ya dan Kepercayaan. Ya. Tapi kemudian nih, sebelum kita melanjutkan kajian ini, apakah ada jaminan untuk keamanan pembahasan ini? Yang saya takutkan jangan sampai di luar ada buzzer-buzzer partai yang kemudian membawa alat-alat untuk mengintimidasi kita. saya sudah merekam itu. Kita di backup oleh yang di atas. Terima kasih Bapak Torat atau kemudian Bapak Ibu Telah melindungi kami. Tinggal kami dulu. Emang sudah sudah sebab kalau masih kan dia belum Yang kan itu bahas partai layak. Enggak, itu belum pernah berapa minggu. Eh, Apa namanya simpul ya? Terus tidak mengenal. ya, Karena kan orang di atas itu. mungkin kita bisa mungkin ada yang bisa simpulkan bahwa saya sudah mendengar suara penjual bakso kali ini sudah Mas Ring. sampai penjual baksonya membawa telki. Ya, ini Ada kata-kata yang yang pernah aku dengar kok di sebuah jurnal kemarin cerita kamu di Georgia Orwell. Bahasa politik itu dirancang untuk mengubah suatu Georgia Orwell. Bahasa politik itu dirancang untuk mengubah suatu kebohongan terdengar jujur. Oh iya. Dan pembunuhan itu di sekarang dinilai untuk dihormati. Oh iya. Mungkin yang saya lupa siapa. Ya, mungkin ada yang sebutan dari kepala desa. Ya, ketika si miskin merampok si orang kaya disebut sebagai mengambil orang kaya disebut sebagai perampokan. Tapi ketika si kaya mengambil si miskin disebut sebagai bisnis dan pajak. Oh iya. Konspirasi. Ya, Baik. Alasannya karena terus. ada dua pertanyaan untuk teman-teman yang hadir di sini mungkin bisa memberikan pandangan terhadap lembaga atau bisa dikatakan kalau menurut saudara Sudianto, saudara Asrul atau saudara Fikran, bagaimana melihat atau bagaimana menyimpulkan apa sih ciri khas atau budaya organisasi dalam lembaga kekuasaan dalam negara kita, lembaga pemerintahan kita dalam arti terluas. Yang kemudian saya khusus bertanya atau meminta kepada Asrul jangan sampai penonton nanti mengartikan Asrul baju putih dia mengkampanyekan golongan putih. Nah, saya tahu kita meminta Pak, Saya mewakili jangan sampai ada yang salah paham ya. Saya mewakili kulit saya sendiri. Saya Abu-abu, wah ini yang berbahaya ini tidak jelas abu-abu. tidak jelas ini orang politik sekali. Dan apa sih tadi persoalan organisasinya apa sih? Budaya organisasi dalam negara kita seperti ciri khasnya seperti apa? Kita kan contoh nih, kita dalam sistem pemerintahan kita adalah presidensial, tapi kemudian presidensial dalam artian itu masuk dalam ranah eksekutif, tapi kemudian keputusan tertinggi ada pada pimpinan partai. Nah,
kita bisa simpulkan apa sih ini bisa dikatakan budaya apa yang melatar belakangi ini dan sebagainya. Nah, kemudian itu yang menjadi pertanyaan saya. Iya. Tapi kan ini saya mau perjelas lagi ketika dikatakan saudara Fikran tadi mungkin konotasinya adalah sebagai balas budi ya. Nah, karena parpol lah yang menjadi kendaraan yang mengantar pada kursi kekuasaannya. Saya begini, kalau kita berbicara tentang kendaraan hanya mengantar. Ketika kita sampai pada kekuasaan, kita tidak mungkin dalam kendaraan itu. Tapi ketika kita naik angkot misalnya, Karena kita punya kendaraannya. tadi saya buru-buru harusnya warna hitam, tapi tadi kedua pancet. Ada kipas rusak, ada lampu Oke, jalan. setelah yang satu ini. Nah, baiklah teman-teman, Kita lanjut. demikian pembahasan kita pada malam hari ini yang mengangkat topik atau tema ontologi pemerintahan yang kita sedikit atau membahas berbagai macam fenomena di negara kita, baik itu politik ataupun budaya organisasi. Sampai jumpa lagi pada pembahasan epistemologi maupun aksiologi ataupun pembahasan yang ada di luar ketiga ini. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.